Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, ajarku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Ajar kami Tuhan terus mengenal-Mu melalui renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Hidup Kudus sebagai wujud dari iman kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan yang terdapat pada Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berjagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita saat ini, kekudusan atau hidup kudus merupakan sebuah frasa yang sayangnya sudah memiliki kemerosotan yang dalam. Orang lebih suka hidup di dalam hawa nafsunya sekalipun mengetahui bahwa hidupnya bukanlah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kita perlu memahami bahwa hidup kudus sebagai wujud iman merupakan salah satu pokok penting dalam kehidupan orang percaya. Pemahaman terhadap konsep hidup kudus
tidak bisa dilepaskan dari landasan Alkitab sebagai sumber otoritatif dalam iman Kristen. Kitab Ibrani, khususnya pasal 12 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17, memberikan pandangan yang mendalam mengenai hubungan antara iman dan hidup kudus. Kita akan menjelajahi teks tersebut untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip hidup kudus sebagai buah, sebagai perwujudan dari iman kita. Kitab Ibrani pasal 12 berkaitan dengan pengajaran mengenai kesaksian iman dan ketekunan di dalam perjalanan rohania. Ayat 14 sampai dengan 17 khususnya memberikan panduan mengenai bagaimana iman seharusnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 14 menyoroti panggilan untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Ini tidak hanya mencakup sesama orang percaya, tetapi juga mereka yang mungkin tidak sepaham atau bahkan berseberangan dengan kita. Konsep damai dalam konteks ini bukan berarti ketiadaan konflik, tetapi lebih kepada kehadiran kasih, kerendahan hati, dan kepedulian kepada sesama. Hal ini sesuai dengan ajaran Kisah tentang persekutuan dan tanggung jawab orang percaya. Melalui iman, kita menyadari bahwa setiap individu mencerminkan citra Allah, sehingga kita dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang damai yang mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Ayat 15 menyoroti bahayanya kepedihan dan kepahitan hati yang dapat merusak hubungan di antara orang percaya. Sebagai orang percaya, kita adalah penerima anugerah Allah yang sebenarnya kita tidak layak. Oleh karena itu, seharusnya kita juga menjadi pembawa anugerah kepada orang lain. Hidup kudus dalam konteks ini mencakup kemampuan untuk memaafkan, mau memberi, saling menyembuhkan. Ketika kita memahami bahwa kita sendiri adalah penerima kasih tanpa syarat dari Allah, itu mendorong kita untuk memberikan kasih dan anugerah kepada sesama. Pemahaman mengenai hidup kudus tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Alkitab. Ayat 16 menyoroti kehidupan Esau yang dipenuhi dengan ketidaktaatan moral, dan sebagai akibatnya, ia kehilangan hak kesulungan yang seharusnya menjadi bagian dari warisannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, hidup kudus mencakup ketaatan terhadap hukum moral Allah. Ketaatan ini tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga berasal dari transformasi hati oleh Roh Kudus. Ketaatan moral merupakan tanggapan iman yang mendalam terhadap kasih Allah yang telah dinyatakan dalam hukum. Ayat 17 memberikan peringatan serius mengenai pentingnya pertobatan dan kesediaan untuk mengubah hidup. Esau menangis, tetapi air mata itu tidak mampu mengubah keputusan yang telah membuatnya kehilangan hak kesulungan. Hidup kudus bukanlah hasil usaha sendiri, tetapi adalah anugerah Allah yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak. Pertobatan bukan hanya penyesalan, tetapi sebuah perubahan sikap hati dan pola pikir yang mengarah kepada kesetiaan kepada Allah. Ini melibatkan ketaatan terhadap hukum moral, kemurahan hati kepada sesama, dan kesediaan untuk bertobat dan terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Hidup kudus bukanlah upaya untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi tanggapan alamiah dari hati yang telah diberikan kehidupan baru di dalam Kristus. Bagaimana menerapkannya? Hidup dalam damai dengan semua orang, ayat 14. Menjaga kekudusan, ayat 16. Menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dan menghindarkan dari sakit hati, ayat 15. Mau bertobat, berbalik dari jalan yang sesat, ayat 17. Dan berbagi anugerah dan kebahagiaan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penerapan holistik dari seluruh ayat-ayat ini menciptakan gambaran hidup yang kudus yang utuh. Seorang percaya dapat menunjukkan hidup kudusnya dengan menjadi saluran berkat bagi orang lain, membimbing mereka menuju Kristus.
dan bersama-sama menikmati hadirat dan kebaikan Tuhan. Mari kita menjalani hidup yang kudus sebagai wujud dari iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Kami diingatkan untuk kami berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam kehidupan kami banyak sekali godaan untuk kami menanggalkan kekudusan, kemudian mengikuti ajaran dunia yang sesat dan bengkok ini. Kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus tetap membimbing kami dan menguatkan kami untuk kami dapat dengan bijaksana menjalani hari-hari kami, memelihara kekudusan, dan menjalani kehidupan di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, untuk kami menjalani hidup kami di dalam perkenan. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.